Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tugas korelasi dan regresi linear sederhana. Oke, next. Oke, kami beranggotakan Albi Albion dengan PN 26, Arkandian Saputro 04, Ahmad Syifa Pulungan 076, Muhammad Krisna Wijaya 016, dan Muhammad Bondan Wisnu Prayudya Kadir 094. Oke. Untuk nomor 1 akan dibahas oleh rekan saya. Pertama ada soal jelaskan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan X dan digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain. Selanjutnya variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y dan merupakan variabel yang diramalkan atau diterangkan nilainya. Nomor 2 ada soal berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui jenis korelasi antara dua variabel. Apa yang dimaksud dengan analisis variabel dan sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel dan jelaskan. Pertama, jawabannya, analisis variabel adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel, misalnya hubungan dua variabel, yaitu variabel korelasi positif, artinya dua variabel yang meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau variabel Y cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua adalah korelasi negatif. Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau variabel Y cenderung untuk menurun atau meningkat. Yang ketiga ada tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Yang keempat ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu atau variabel X berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya atau variabel Y. Tiga, apa yang dimaksud dengan diagram Pencer atau diagram Serac? Gambarkan diagram Pencer dari jenis korelasi. Diagram Pencer atau diagram Serac atau scatter diagram adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel tersebut. Berikut adalah macam-macam diagram. Yang pertama ada diagram Pencer korelasi positif, diagram Pencer korelasi negatif, diagram Pencer tidak ada korelasi, dan diagram Pencer korelasi sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di nomor 4, sebutkan kelemahan-kelemahan diagram Pencer sebagai alat dalam analisis korelasi. Kelemahan-kelemahan diagram Pencer sebagai alat dalam analisis korelasi. Di poin A ada adanya ketidakpastian untuk meletakkan garis lurus tersebut secara tepat. Di poin B, tidak terdapatnya ukuran yang jelas dalam menunjukkan sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Next. Di nomor 5, apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi dan koefisien determinasi? Sebutkan batas-batas koefisien korelasi dan artinya. Jawab. Di sini ada koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antara variabel. Di sini juga ada koefisien determinasi atau koefisien penentu. Jika koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Di poin ketiga ada batas-batas koefisien korelasi. Di sini ada jika kakak bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai kakak ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Di sini juga ada jika kakak bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai kakak ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Di sini juga ada jika kakak bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Dan yang terakhir,
Jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Next. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan regresi linear, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial? Berikan bentuk dari masing-masing regresi tersebut, serta gambarkan pula diagram pencarnya masing-masing. Jawab. Regresi linear merupakan regresi yang variabel bebasnya atau dalam kurung variabel X berpangkat paling tinggi 1. Dapat dituliskan dalam dua bentuk. Persamaan regresi linear dari Y terhadap X, Y sama dengan A ditambah B, X. Dan persamaan regresi linear dari X terhadap Y, X sama dengan A ditambah B, Y. Di sini ada gambar diagram pencar regresi linear. Regresi kuadratis merupakan regresi dengan variabel X. Ada yang berpangkat 2, bentuk regresi kuadratis, Y sama dengan A ditambah BX tambah CX kuadrat. Diagram pencar regresi kuadratis bisa dilihat pada gambar berikutnya. Next. Dan di sini ada regresi eksponensial, merupakan regresi dengan variabel X berpangkat konstanta B atau konstanta B berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial Y sama dengan AB berpangkat X. Diagram pencar regresi eksponensial bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 7. Apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi? Bagaimana jika selisih taksir standar bernilai 0? Jawab. Selisih taksir standar kesalahan baku regresi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika selisih taksir standar bernilai 0, maka semua titik observasi berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian, selisih taksir standar secara langsung menunjukkan tingkat pencarian data. Next. Nomor 8. Tabel ini menunjukkan penjualan tiap tahun jutaan rupiah, tinggi badan rata-rata tenaga penjual dengan satuan cm, dan biaya iklan ratusan ribu rupiah. Di sini dapat lihat pada tabel berikut yang dimulai dari tahun 1990 sampai 1995 dan penjualannya yang berbeda-beda pada tiap tahun, begitu dengan biaya iklan. Nah, pertanyaannya tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. Variabel bebas sama dengan biaya iklan, variabel terikat sama dengan penjualan. Tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. Nah, di sini ada tabelnya disusun dengan tabel yang baru dan ditambahkan dengan Y kuadrat, X kuadrat, dan XY. Bisa dilihat Y kuadrat ini dihasilkan dari penjualan yang dikuadratkan, X kuadrat dari biaya iklan yang dikuadratkan, dan XY ini perkalian antara biaya iklan dan penjualan. Nilai Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan E sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N, sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 6 dikali 2.289 dikurang 1696 dikali 803 per 6 dikali 4, 81984 dikurang 1696 kuadrat. B-nya didapatkan 0,425. Untuk mencari A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. A sama dengan 803 dikurang dan kurung 0,425 dikali 1696 per 6. A didapatkan 13,7. Jadi Y sama dengan 13,7 ditambah 0,425X. Dengan demikian, persamaan regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai penjualan Y berdasarkan biaya iklan X adalah Y sama dengan 13,7 ditambah 0,425X.
Kita yang C, hitunglah besarnya koefisien korelasi menurut person dan koefisien determinasinya serta jelaskan artinya. Di sini rumusnya tertera dengan satuannya, karena terhitung koefisien relasinya R adalah 0,983, maka koefisien determinasinya R kuadrat adalah, di sini koefisien determinasi sama dengan R kuadrat, koefisien determinasi sama dengan 0,983 kuadrat, koefisien determinasi didapatkan 0,966. Dengan demikian, variabel biaya iklan X berpengaruh terhadap variabel penjualan Y dengan presentasi sebesar 96,6. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada yang D. Tentukan besar standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Berdasarkan persamaan Y pada poin B didapat Y sama dengan nilai prediksi 119,9, 127,175, 131,425, 136,525, 141,625, 146,3. Didapatkan tabela berikut. Dan simpangan baku sama dengan akar sigma Y dikurang Y kuadrat per N. Simpangan baku sama dengan akar 16,07 per 6. Simpangan baku didapatkan sama dengan 1,636. Dengan demikian, nilai prediksi penjualan dapat bervariasi sekitar 1636, satuan dari nilai aktuan penjualan. Hal ini menjelaskan seberapa jauh prediksi penjualan bisa berbeda dari penjualan sebenarnya. Nomor 9, jika Y sama dengan hasil panen dalam kuintal, X sama dengan penumpukan dalam 10 kilo. Berikut ini diberikan hasil pengamatan penumpukan data hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. X dan Y 312, 623, 924, 1026, dan 1328. Nah, untuk jawabannya akan dijelaskan oleh Kang Trisna. Oke. Baik, untuk jawabannya itu menggunakan rumus R sama dengan N dalam kurung N dalam kurung sigma XY, kemudian min sigma X sigma Y per akar dalam kurung N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat akar dalam kurung N sigma Y kuadrat dan min sigma Y kuadrat. Jadi R sama dengan 5 dikali dalam kurung 1014 min 41 dikali 113 per akar dari 5 kali 395 min 41 kuadrat. Akar 5 kali 2709 min 113 kuadrat. Lalu hasilnya sama dengan R 5070 min 4633 per dalam kurung akar 1975 min 1681 dalam kurung lagi akar 13545 min 12769. Oke, hasilnya yaitu 437 per akar dari 294 kali akar 776 sama dengan 437 per 477,64. Jadi R-nya sama dengan 0,9149. Next. Oke, untuk metode momen produk dengan rumus X sama dengan sigma X per 5. Oke, langsung saja untuk sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya dari tabel yang ada di atas. Jadi jawab jenis korelasinya adalah sangat kuat dengan nilai R dengan nilai R 0,914 yang memiliki arti bahwa hasil panen sebesar 0,9149 atau 91,49% dipengaruhi oleh pemupukan. Nah, untuk di sebelah kanan itu adalah hasil penjumlahannya. Next. Oke, untuk nomor 10. Berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Oke, untuk yang A, hitunglah koefisiensi korelasi ranknya. Nah,
Di situ sudah ditampilkan datanya. Untuk yang B, sebutkan jenis korelasi dan apa artinya jenis korelasi adalah kuat. Nilai dengan R sama dengan 0,866 yang memiliki arti bahwa ada hubungan antara pemahaman siswa mata pelajaran matematika dan mata pelajaran statistika. Oke, untuk jawabannya itu ada di tabel A dan rumus atau penjumlahan yang ada di sebelah kanan itu. Next. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.